Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Denila Putri dengan NIM 23349029. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penulisan proyek dengan judul presentasi saya yaitu pemanfaatan citra lansat 8 untuk mengetahui perubahan suhu permukaan tanah dan survei temperatur. Untuk studi kasus kali ini saya mengambil Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang rumusan masalah, tujuan, batasan, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya yaitu perubahan lahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi mendorong kenaikan suhu permukaan yang perlu dipantau secara spasial dan berkala. Yang pertama ada fenomena suhu dan perubahan lahan, yang di mana Kabupaten Ngawi terus mengalami perkembangan pembangunan yang mendorong perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada dampak lingkungan, yaitu perubahan lahan dan penambahan bangunan permanen berkontribusi pada peningkatan suhu, diperparah kebakaran hutan dan juga kendaraan bermotor dan juga bermobil. Yang ketiga ada peran penginderaan jauh, yaitu citra lansat 8 OLI atau TIRS yang dimana memungkinkan pemantauan LST dan NDVI secara terintegrasi pada wilayah luas dan berkala. Dan yang terakhir ada urgensi penelitian, yaitu memerlukan kajian spasial temporal LST pada tahun 2022 dan 2024 untuk mendukung mitigasi kekeringan dan tata ruang berkelanjutan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana sebaran spasial suhu permukaan tanah atau LST di Kabupaten Ngawi berdasarkan hasil pengolahan citra lansat 8. Yang kedua, bagaimana sebaran titik panas atau hotspot di Kabupaten Ngawi dan hubungannya dengan kelas suhu permukaan tanah hasil pengolahan citra lansat 8. Dan yang terakhir, ada bagaimana hubungan antara indeks vegetasi atau NDVI dengan suhu permukaan tanah serta kaitannya dengan sebaran titik panas di wilayah penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk memetakan sebaran spasial ST, yang di mana memetakan sebaran spasial suhu permukaan tanah di Kabupaten Ngawi menggunakan citra Landsat 8. Yang kedua, menganalisis titik panas, yaitu untuk sebaran titik panas atau hotspot di Kabupaten Ngawi sebagai indikasi peningkatan suhu permukaan tanah. Dan yang ketiga, menghubungkannya dengan NDVI dan juga LST untuk menganalisis hubungan antara indeks vegetasi dengan suhu permukaan tanah dan kaitannya dengan sebaran titik panas. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, wilayah penelitian yang diambil dibatasi pada wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Data utamanya yaitu berupa citra lansat 8 Olitiers level 1 musim kemarau dengan tutupan awan 10% yang didapatkan dari USGS Earth Explorer. Yang ketiga, yaitu melakukan perhitungan LST menggunakan kombinasi band 4, band 5, dan band 10 dengan algoritma mono window atau single channel. Yang keempat, yaitu data titik panas atau hotspot yang bersumber dari Terra atau Aquamodis dan Suomi NPP VIIRS pada periode yang sesuai dalam perekaman citra. Manfaat penelitian kali ini yaitu ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang dimana memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, khususnya dalam pengembangan metode pemetaan suhu permukaan tanah dan sebaran titik panas menggunakan citra lansat 8, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di wilayah lainnya. Dan yang kedua, ada manfaat praktis, yang dimana memberikan informasi spasial mengenai wilayah di Kabupaten Ngawi yang memiliki suhu permukaan tanah tinggi dan juga rawan titik panas sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat dalam mitigasi kebakaran lahan dan perencanaan tata ruang lahan berkelanjutan. Penginderaan jauh tersendiri merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis yang data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek yang akan dikaji. Citra satelit Landsat 8 Olitiers, yang dimana Landsat 8 ini diluncurkan pada tahun 2013.
yang bekerja sama dengan USGS dan juga NASA, yang membawa dua sensor, yaitu Operational Land Imager atau OLI, 9 kanal spektral dan thermal sensor tiers, 2 kanal inframerah thermal, yaitu band 10 dan 11, dengan resolusi 100 meter. Berikut ada band 4 rad dengan resolusi 30 meter. Bandwidth-nya 0,64 sampai dengan 0,67. Kegunaannya membedakan jenis vegetasi. Selanjutnya ada band 5 near infrared dengan resolusi 30, bandwidth 0,85 sampai 0,88. Kegunaan untuk deteksi biomasa dan garis pantai. Selanjutnya ada band 10 tier 1 resolusi 100 meter, bandwidth 10 sampai 11,19. Kegunaan untuk deteksi panas dan sebaran temperatur. Dan yang terakhir ada band 11 tier 2 resolusi 100 meter, bandwidth 11,50 sampai dengan 1250,51. Kegunaannya untuk deteksi panas dan sebaran temperatur. Land surface temperatur yaitu suhu radiasi permukaan yang dikendalikan oleh keseimbangan energi permukaan, atmosfer, dan sifat termal permukaan tanah. Parameter penting dalam perubahan iklim global. Berikut rumusnya, yaitu ada keterangannya PT yaitu brightness temperatur, ada panjang gelombang dan emisivitas permukaan. Selanjutnya ada NDVI, yaitu parameter kuantitatif dari perbandingan pantulan spektral merah dan inframerah dekat, mencerminkan kerapatan kehijauan dan kondisi kesehatan vegetasi. Rumusnya yaitu NDVI sama dengan near dikurang red per near ditambah red. Berikut kerangka konseptual penelitian ini. Yang pertama ada input data, yaitu dengan data citra langsat 8 dan peta administrasi dan data penggunaan lahan Kabupaten Ngawi. Selanjutnya masuk ke prapengolahan, yang di mana ada melakukan koreksi radiometrik dan koreksi atmosferik. Ya, yang selanjutnya ada cropping sesuai batas administrasi Kabupaten Ngawi. Lanjut dilakukan konversi digital number, radiansi, suhu kecerahan atau brightness temperatur. Selanjutnya ada pengolahan data, perhitungan NDVI, yaitu band red dan inframerah dekat. Selanjutnya melakukan perhitungan emisivitas permukaan berdasarkan NDVI, perhitungan land surface temperatur menggunakan algoritma mono window atau single channel. Selanjutnya melakukan analisis perubahan, yaitu dilakukan overlay, komparasi peta LST antar periode waktu. Selanjutnya ada analisis hubungan perubahan tutupan lahan dengan perubahan nilai LST. Lanjut uji statistik atau konversi NDVI dan LST. Selanjutnya ada outputnya, yaitu output yang dihasilkan yaitu berupa peta distribusi LST per periode, peta perubahan LST antar periode, klasifikasi tingkat suhu permukaan, rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut interpretasi peta spasial perubahan suhu terkait dinamika lahan di Kabupaten Ngawi. Terakhir yaitu hasil dan pembahasannya, yang itu berupa perubahan suhu permukaan tanah LST di Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, yang dimana data berupa nilai numerik, hasil ekstraksi citra satelit, digital number, radiansi, BT, NDVI, emisivitas, LST yang dianalisis statistik maupun spasial. Selanjutnya ada komparatif temporal, membandingkan kondisi LST pada dua periode untuk mengetahui ada tidaknya perubahan suhu permukaan tanah. Selanjutnya deskriptif spasial, menggambarkan dan memetakan kondisi serta perubahan LST di Kabupaten Ngawi pada periode waktu berbeda menggunakan SIG. Yang terakhir ada korelasional, mengetahui hubungan antara indeks vegetasi dengan nilai suhu permukaan tanah LST di Kabupaten Ngawi. Untuk lokasi penelitian ini yaitu Kabupaten Ngawi dengan luas kurang lebih 1.298 km dengan memiliki 19 kecamatan, 213 desa, dan 4 kelurahan. Untuk topografinya sendiri beragam, ya dimulai dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan Gunung Lawu Selatan. Untuk hidrologi yang dilalui Sungai Bengawan Solo dan anak sungainya mendukung pertanian dan irigasi.
Iklim tropis yaitu memiliki dua musim, hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh angin monsun. Adapun alat dan bahan penelitiannya yaitu menggunakan laptop yang dimana tujuannya untuk mendukung pengolahan data spasial. Mouse optical mouse, softwarenya menggunakan ArcGIS versi 10.8 untuk pengolahan citra Landsat 8. Dan bahan yang digunakan ada citra Landsat 8 oleh TERS yang dimana akuisisi 15 September 2022 dan 10 September 2024. Data save file tentu saja menggunakan batas administrasi Kabupaten Ngawi. Teknik pengolahan citranya yaitu diolah menggunakan ArcGIS dengan raster kalkulator, spasial analis, dan ekstrak biomass untuk memotong citra sesuai wilayah kajian. Berikut alur rumusan dan data mentah menuju estimasi suhu. Yang pertama ada radiansi TOA, yaitu konversi digital number menjadi radiansi spektral. Yang kedua ada brightness temperature, yang dimana menggunakan skotanta thermal K1 dan K2 pada metadata. Yang ketiga ada INDVI, indeks vegetasi dari band 5 dan band 4. Yang keempat ada emisivitas atau LSA. PV proporsi vegetasi dihitung dari NDVI minimum dan maksimal. LST yaitu estimasi akhir suhu permukaan tanah. Teknik analisisnya ya berupa analisis kuantitatif. Pengolahan citra Landsat 8 untuk memperoleh nilai LST dan NDVI mencakup nilai minimum, maksimum, dan rata-rata setiap parameter. Untuk analisis spasialnya, memanfaatkan ArcGIS untuk mengolah, memvisualisasikan, dan memetakan sebaran nilai LST dan NDVI di Kabupaten Ngawi. Yang terakhir ada analisis komparatif temporal, membandingkan hasil pengolahan citra tahun 2022 dan 2024 untuk mengidentifikasi perubahan LST, NDVI, dan keterkaitan keduanya. Berikut diagram alir penelitiannya. Yang pertama, melakukan pengumpulan data seperti citra Landsat 8 tahun 2022 dan tahun 2024. Selanjutnya ada SAP administrasi. Lanjut pengolahan citra, yaitu melakukan konversi ke radiansi top atmosfer, yaitu TOA. Selanjutnya melakukan konversi ke suhu kecerahan top of atmosphere atau brightness temperature. Selanjutnya NDVI, lanjut emisivitas permukaan lahan. Selanjutnya ada suhu permukaan tanah, lahan. Untuk output yang dihasilkan yaitu ada dua, peta perubahan suhu permukaan tanah kabupaten tahun 2022. Yang kedua ada peta suhu permukaan tanah Kabupaten Ngawi tahun 2024. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.